Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk menghirup napas kehidupan dan memulai hari yang baru pada pagi ini. Apapun yang kita hadapi hari ini, mari kita percaya bahwa Tuhan telah menyediakan pertolongan bagi setiap anak-Nya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas dan pekerjaan kita hari ini, mari kita sejenak datang di hadirat Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan melalui doa dan renungan kita pagi ini. Kiranya firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah terlambat menolong. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, ya Bapa kami yang penuh kasih, terima kasih atas anugerah-Mu yang membawa kami memasuki hari yang baru. Kami bersyukur karena penyertaan-Mu tidak pernah berakhir. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk bersekutu dengan Engkau dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami saat kami merenungkan firman-Mu. Kuatkan iman kami agar kami tetap percaya bahwa Engkau sanggup mengubah setiap keadaan dan memberikan pertolongan pada waktu yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang menjadi penghantar renungan kita saat ini terdapat dalam kitab Rut pasal 4 ayatnya yang ke-14, tertulis demikian. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang petani mengalami gagal panen selama 2 musim berturut-turut. Banyak orang menyuruhnya menyerah dan menjual lahannya. Namun setiap pagi ia tetap berdoa dan bekerja dengan tekun, percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkannya. Musim berikutnya, hasil panennya melimpah melebihi tahun-tahun sebelumnya. Ia berkata, "Tuhan tidak pernah terlambat selama saya setia. Dia selalu menyediakan jalan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kehidupan Naomi pernah dipenuhi dengan kehilangan. Ia kehilangan suami dan kedua anaknya. Kepahitannya begitu dalam hingga ia merasa hidupnya tidak lagi memiliki harapan. Namun Tuhan tidak membiarkan kisah hidup Naomi berakhir dalam air mata. Melalui Rut dan Boas, Tuhan menyediakan seorang penebus yang memulihkan kehidupan Naomi. Apa yang tampak sebagai akhir yang menyedihkan, ternyata diubah Tuhan menjadi awal dari sukacita yang baru. Karena itu, perempuan-perempuan di Israel memuji Tuhan yang telah menolong Naomi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin pagi ini Anda sedang menghadapi persoalan yang membuat hati lelah. Mungkin Anda merasa doa-doa Anda belum dijawab atau jalan keluar belum terlihat. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan seringkali bekerja dalam cara yang sederhana dan melalui orang-orang yang tidak kita sangka. Dia membuka jalan pada waktu yang tepat dan memberikan pertolongan yang terbaik menurut kehendak-Nya. Oleh sebab itu, jangan kehilangan harapan. Tetaplah setia berjalan bersama Tuhan. Apa yang terlihat mustahil hari ini, Tuhan dapat mengubahnya menjadi kesaksian yang indah. Tuhan yang menolong Naomi adalah Tuhan yang sama, yang sanggup menolong kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Ajarlah kami untuk tetap percaya sekalipun keadaan belum berubah. Berikan kami hati yang sabar menantikan waktu-Mu dan iman yang tetap teguh dalam setiap langkah kehidupan kami.
Kami juga berdoa bagi setiap orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, masalah keluarga, pekerjaan maupun kesulitan ekonomi. Ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, berikan pertolongan, penghiburan, dan jalan keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya sepanjang hari ini kami hidup dalam damai sejahtera-Mu, menjadi berkat bagi orang lain, dan menyaksikan pertolongan-Mu yang nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan selalu setia di dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di dalam renungan pagi yang berikutnya, dan selamat bekerja dan melayani di dalam Tuhan. Amin.